Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Hakim-Hakim pasal 18, teksnya ayat 11 sampai 20. Dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 17. 600 orang dari suku Dan datang ke rumah Mika dan mereka mengambil efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan dari rumah Mika. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 20. Pada waktu imam berkata kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Mereka berkata kepadanya, "Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Jadi imam itu masuk ke suku Dan dengan bergembira. Kesimpulannya, 600 orang dari suku Dan berangkat ke Lais dan melewati lagi rumah Mika. Ketika 5 pengintai berkata, "Tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat." Kemudian mereka mengambil efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan dari rumah Mika. Pada waktu itu imam berkata kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Tetapi orang-orang Dan berkata kepada imam, "Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Akhirnya imam itu masuk ke suku Dan dengan bergembira. Pada zaman itu sudah menjadi biasa baik yang memberontak Allah maupun memberontak orang. Ajaran tentang Allahnya tidak dijelaskan tentang Tuhan, sebab suku Dan, imam di rumah Mika semuanya berbuat menurut baik pandangannya sendiri. Ajaran tentang manusianya, pertama, 600 orang dari suku Dan berangkat ke Lais dan melewati lagi rumah Mika. Ketika 5 pengintai berkata, "Tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat." Maksudnya apa ya? Ya, harus mencurinya itu aja ya. Namun, inilah insafnya. Kita harus melakukannya apa? Sebenarnya kita harus menolong orang yang lemah, kita harus menolong orang yang sudah lupa jalannya, harus mereka membimbingnya ke jalan yang baru, dan kita harus menolong orang yang di dalam kesedihannya begitu. Namun mereka berpikir apa? Itu sepertinya melampaurnya. Ya, melampau orang lain. Itulah insafnya. Ya, kedua, mereka mengambil efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan dari rumah Mika. Pada waktu itu imam berkata kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Harus tidak bolehkan tentang itu. Tetapi orang-orang Dan berkata kepada imam, "Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Ya, dia juga membandingkannya demikian itu dan langsung memberontaknya keluarga Mika. Memang keluarga Mika pun juga berbuat salah, namun dia langsung memberontak dan dia masuk ke suku Dan. Akhirnya imam itu masuk ke suku Dan dengan bergembira. Ya, bergembira. Ya, itu memberontaknya sudah menjadi biasa bagi mereka. Aplikasinya, pertama, jangan melampas barang, benda harta orang lain. Itu bukan insaf. Ya, kita harus menanggung jawabnya orang lemah. Itulah kewajibannya. Harus berbuatnya demikian itu. Namun, orang yang berkuasa, orang yang berkekuatannya melampas orang lain, itu tidak benar. Namun mereka berpikir ini benar. Zaman ini demikian itu. Kedua, jangan mengambil barang atau patung apapun tentang Allah lain atau sebagai berhala.
Ketiga, jangan memberontak orang-orang sekalipun dapat kesempatan yang kelihatannya lebih baik. Kelihatannya lebih baik, kelihatannya itu kesempatan yang baik. Namun janganlah memberontak orang-orang. Ada banyak hal-hal negatifnya di dalam teks hari ini. Kita harus mempraktekannya demikian itu. Sekali lagi berpikir pada saat dapat kesempatan tentang status lebih tinggi. Apakah itu memberontak atau tidak? Harus berpikir dulu. Ini kesempatan dari Tuhan atau tidak? Itu juga harus berpikir dulu. Kita kalau itu benar memberontak, kalau itu kesempatannya dari manusia, bukan diizinkan oleh Tuhan, kita harus menolongnya. Demikian itu. Semuanya kita hanya menurut kehendak Tuhan, hanya menurut bimbingan Tuhan aja. Inilah hamba Tuhan yang benar. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.